Di video kali ini saya akan jelaskan 7 tahap agar Anda mendapatkan banjir orderan dari jualan online, dan kita mulai sekarang juga. Jika Anda jualan online, pasti yang diharapkan adalah mendapatkan banjir order kan? Nah, itu semua ada prosesnya, dan di sini saya bagi menjadi 7 tahap. Tahap pertama adalah capture prospect, ya, alias datangkan sebanyak-banyaknya orang ke bisnis Anda. Ada ribuan cara agar orang mau datang ke bisnis Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah memikirkan caranya dengan keras. Saya yakin jika sebuah bisnis tidak mampu mendatangkan orang untuk datang, maka tinggal tunggu waktu saja ya, bisnis tersebut pasti akan bermasalah. Jangan sampai itu terjadi kepada Anda. Jika pemasarannya lewat online, dapatkan database target pasar Anda. Simpan nomor WA mereka, ya, jadikan mereka teman di Facebook, ya, dan lain sebagainya. Intinya bisnis Anda harus mampu membuat orang datang terus-menerus tanpa henti. Tambah teman Facebook, tambah jumlah follower Instagram, tingkatkan kunjungan web, miliki banyak database. Dengan cara apapun yang itu positif ya. Datangkan terus-menerus. Semakin banyak orang yang datang ke bisnis Anda, semakin besar kemungkinan bisnis Anda itu mampu mencetak pemasukan yang besar. Sebaliknya, jika prospeknya segitu-gitu aja ya, maka hasilnya juga segitu-gitu aja. Seberapa banyak prospek Anda, sebesar itulah potensi penjualannya. Jumlah prospek ribuan dengan puluhan ribu, hasil penjualannya juga beda. Tahap kedua, nurture prospect. Nurture prospect itu merawat, membesarkan, alias dapatkan kepercayaan orang-orang yang telah datang. Kepercayaan ini disebut dengan trust. Trust adalah fondasi yang paling penting dalam penjualan. Karena no trust, no sales ya. Trust ini ibarat kunci. Jika Anda dapatkan trust target pasar ya, Anda akan punya akses ke dompetnya. Ya, soalnya customer itu mau transfer duluan, ya, itu bukan karena hanya butuh sama produknya saja, tapi juga percaya kepada penjualnya. Nah, kenapa selama ini jualan kita itu sering bermasalah, ya? Jawabannya sangat sederhana. Target pasar itu tidak trust dengan kita. Mana mungkin seseorang mau memberikan uangnya ke sembarang penjual? Mereka hanya mau memberikan uangnya hanya ke penjual yang mereka percaya. Semakin dalam trust seseorang terhadap Anda sebagai penjual, ya, akan semakin nggak masuk akal jumlah transaksinya. Maksudnya gedenya ya. Nah, jika seseorang trust dengan Anda, ya, produk semahal apapun akan terasa murah bagi pembeli. Mereka rela membeli lebih banyak, bahkan mereka ketagihan membeli lebih sering. Sayangnya, kita sering mengabaikan faktor trust ini dan bertanya, kok penjualan sepi? Ya jelas sepi karena prospek belum percaya, sudah Anda jualin. Nah, kuncinya ya buat mereka percaya dulu. Lantas gimana caranya? Nah, silakan tonton video yang ada di pojok kanan atas ini atau cek linknya. Yang pertama adalah setting harga produk sesuai value. Kalau mahal, mahalkan. Kalau murah, jangan jual mahal. Ada kondisi di mana produk memang harus dijual mahal karena memang value-nya tinggi. Kalau murah, malah nggak masuk akal kan? Coba, apakah Anda mau beli tas LV yang katanya dijamin original dengan harga ratusan ribu? Meragukan kan? Karena tas LV ori itu harganya rata-rata di atas 20 juta. Yang kedua, banyaklah memberi manfaat dulu. Jika produk susah dijual, banyak-banyaklah memberi manfaat kepada target pasar sebelum jualan. Ada produk yang sederhana, ada produk yang rumit. Produk yang rumit ini nggak bisa dijual secara buru-buru. Anda harus memberikan manfaat dulu, semisal dengan konten edukatif dan lain sebagainya. Yang ketiga, percantik tampilan seprofesional mungkin. Media-media promosi Anda didesain yang bagus. Aneh banget kan? Mau hasil banyak, tapi tampil apa adanya. Kalau bisa yang mencolok dan menohok, ya lakukan. Target pasar itu lebih suka transaksi dengan penjual yang profesional. Nah, agar tampak profesional, salah satunya bisa dilakukan dengan cara mendesain website toko online dengan desain yang cakep. Hal ini juga berlaku jika Anda jualan di media sosial. Yang keempat, banyak-banyak pelajari sesuatu yang berhubungan dengan produk yang Anda jual. Semakin ahli Anda, semakin mudah membuat orang percaya kepada Anda.
Ujung-ujungnya semakin mudah jualannya. Yang keenam, update testimoni secara berkala. Pada dasarnya orang ingin lebih percaya kata konsumen dibanding kata penjualnya. Tunjukkan buktinya dan update terus. Yang ketujuh, interaksi dan empati. Jika promosi di Facebook, jangan lupa klik like dan komen ya. Tunjukkan bahwa Anda peduli kepada mereka. Jalin pertemanan yang tulus untuk meningkatkan saling kepercayaan, bukan hanya sekedar ada maunya. Yang kedelapan, konsisten. Mengubah hati orang lain ya bukan perkara satu malam, butuh waktu. Mungkin ada pembeli yang akhirnya percaya setelah usaha Anda yang ke-10 atau bahkan usaha Anda yang ke-100. Tidak mengapa, justru kalau nggak konsisten melakukan 7 hal tadi, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Ribet ya? Ya jelas ribet, tapi hasilnya bisa jutaan bahkan miliaran. Kalau nggak repot, mungkin hasilnya cuma piring cantik plus sendok garpu ini. Oke, orang yang sudah datang dan Anda sudah berusaha dapatkan trust-nya, langkah selanjutnya agar banjir orderan adalah di tahap ketiga, yaitu create offering. Ya, siapkan penawaran yang ingin Anda berikan. Percuma kalau orang lain sudah datang, ya sudah percaya, tapi nggak Anda tawarkan apa-apa. Buatlah penawaran yang menggoda iman, membuat orang ngiler, kepikiran, nggak bisa tidur, sampai bikinlah penawaran yang membuat orang lain itu merasa bodoh jika menolaknya. Nah, gimana caranya? Ya, silakan Anda buat. Kan itu bisnis Anda. Tentu Anda yang paling tahu. Nah, sebelum menawarkan ke target pasar, cobalah tawarkan penawaran itu ke diri Anda terlebih dahulu. Jika Anda punya uang dan rela membayar untuk mendapatkan produk atau jasa ya yang Anda tawarkan, besar kemungkinan orang lain juga akan melakukan hal serupa. Tapi jika Anda penjualnya merasa biasa saja dengan penawaran tersebut, ya itu artinya makin biasa saja untuk target pasar kan? Kenapa begitu? Karena keyakinan orang lain terhadap produk Anda itu tidak sebesar keyakinan Anda. Andalah yang mentransfer keyakinan agar orang lain ikut percaya. Perhatikan juga di sini. Membuat penawaran yang sulit ditolak ya, itu berdasarkan kemauan calon pembeli, bukan kemauan Anda atau semaunya Anda. Memang pertama-tama tergantung keyakinan Anda. Tapi ujung-ujungnya penawaran itu harus cocok dengan kebutuhan target pasar. Jadi buatlah penawaran yang Anda itu sangat yakin dan target pasar juga butuh. Itulah penawaran yang susah ditolak. Nah, sampai di sini sudah lebih jelas ya. Kita masuk ke tahap keempat, yaitu awareness. Jadi begini, jangan berasumsi orang lain sudah paham dengan produk kita. Tidak, mereka tidak mau tahu apapun produk yang Anda jual. Nah, lalu gimana? Jika ingin banjir orderan, maka mulailah perkenalkan produk Anda secara bertahap. Ini disebut tahap awareness. Yang awalnya target pasar nggak tahu produk Anda, ya, Anda geser menjadi tahu. Kenalkan namanya, kenalkan manfaatnya, dan lakukan itu bertahap. Permasalahannya di sini, bagaimana caranya membuat target pasar mau menyimak pengenalan produk Anda. Nah, catat ya. Tunjukkan ke target pasar bahwa Anda peduli dengan masalah mereka. Pada dasarnya bisnis itu bisa hidup karena ada masalah yang diselesaikannya. Dalam produk yang Anda jual, harus tersimpan solusi untuk target pasar. Produk fashion bukan sekedar kain saja. Pasar mencari pakaian yang cocok untuk mereka. Mereka sukai ya, nyaman mereka gunakan, harganya pas, karena gengsi, dan ratusan alasan lainnya. Begitupun dengan makanan ya. Mereka mencari rasa ya, kepuasan, kesukaan, teksturnya, sensasi, dan lain-lain. Kenalkan produk Anda pelan-pelan, bukan tiba-tiba. Mulailah dari peduli apa problem yang dihadapin oleh pasar. Tonjolkan value produk Anda seperti fitur-fitur dan manfaatnya masing-masing. Ya, bagaimana produk Anda itu bisa menyelesaikan problem dan lain sebagainya. Sekali lagi secara bertahap, bukan tiba-tiba. Kuncinya, kenalkan produk melalui edukasi untuk membangun awareness. Nah, sampai di sini, tahap perkenalan belum cukup. Kita perlu panas-panasi target pasar agar membeli yang mana membawa kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap kelima, warming up. Di tahap ini,
kita edukasi lebih jauh apa manfaat produk Anda. Anda jelaskan apa untungnya punya produk Anda nantinya. Intinya edukasi pasar sampai mereka itu ngeh sama produk Anda. Selama ini target pasar itu bukan tidak peduli terhadap produk Anda, ya. Mereka hanya belum mengerti. Disinilah Anda bertugas membuat mereka paham dan tertarik dengan produk Anda. Bahkan kalau perlu, buka daftar waiting list. Kasih tahu kapan dibuka promonya. Katakan kalau mau ikut promonya, silakan daftar untuk diingatkan. Bagi yang daftar akan dapat penawaran khusus seperti kupon diskon, voucher, atau mungkin tips-tips gratis. Tahap keenam adalah pre-launch. Sehari sebelum promo dibuka, ingatkan target pasar Anda. Ini semua dilakukan agar mereka tidak lupa. Bahkan kalau perlu, sekian jam atau sekian menit sebelum di-launching, ya. Ingatkan aja, jadi begitu promo dibuka, hasil penjualannya bisa optimal. Contoh kasus pre-launch yang menurut saya sangat sukses adalah apa yang dilakukan Syahrini saat launching produk mukena Pink Fatima. Di pre-launch ini produknya laku terjual sebanyak 5.000 piece yang dijual dengan harga 3,5 juta per piece-nya. Bahkan launching produk harga premium yang terjual ribuan piece ini sampai mengundang komentar dari pihak Dirjen Pajak Indonesia yang membuat status perhitungan PPN 10% dari penjualan produk ini, yaitu sebesar 1,75 miliar. Ya, omset 17,5 miliar, ya, bayar pajak 1,75 miliar sih tidak terasa ya. Tahap ketujuh, sale. Akhirnya di bagian ini Anda buat target pasar melakukan transaksi. Nah, agar mereka nggak menunda, maka Anda perlu strategi khusus. Di tahap ini berikanlah batasan. Misalnya promo terbatas waktunya atau promo terbatas jumlahnya. Kalau terbatas waktunya, buatlah batasan yang cukup untuk membuat pembeli bisa segera transfer. Jangan terlalu singkat juga, dan juga jangan terlalu lama-lama. Jika terbatas jumlahnya, beritahu berapa stok yang tersedia, dan beritahu jumlah waiting list yang sudah ada untuk membangun rasa buru-buru ingin transfer. Nah, itulah 7 tahapan untuk banjir orderan. Jika kita rekap ya, maka 7 tahap itu alurnya seperti ini. Yang pertama adalah kumpulkan sebanyak-banyaknya orang. Setelah datang, dapatkan trust-nya. Jika sudah dapat, kenalkan produk secara bertahap. Geser dari yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Lalu edukasi terus-terusan. Beritahu manfaat produk dan waktu pembukaan promonya. Geser dari yang awalnya tahu jadi paham dan minat. Ketika ingin meledakkan penjualan, pikirkan penawaran yang mustahil ditolak. Sebelum promo dibuka, ingatkan, yang awalnya minat jadi siap transaksi. Terakhir, buka promonya. Gunakan hukum keterbatasan. Buat orang jadi kebelet transaksi. Kebelet mau beli ya, bukan kebelet pipis. Mudah memahami polanya. Saya berikan contoh kasus semisal jual produk gamis wanita. Tahap pertama, kumpulkan prospek di Instagram dan arahkan ke WA sebanyak-banyaknya. Berikan motivasi harian dan materi-materi islami. Interaksi juga di Instagram. Tahap 3, rencanakan promo free ongkir plus bonus hijab bestseller plus voucher plus undian. Tinggal dipilih. Tahap 4, update postingan dan WA survei peminat model gamis yang mau di-launching. Ukur minat pasar. Kalau yang minat sedikit, tunda kembali ke tahap 1. Tahap kelima, karena stok terbatas, infokan waktu promonya. Tahap keenam, ingatkan ke waiting list kapan waktu promo dibuka. Posting juga di IG Anda. Tahap ketujuh, buka promo dengan waktu terbatas. Apalagi ya? Satu lagi. Kini saatnya Anda praktek setelah selesai menonton video ini, ya. Jangan cuman diem aja. Oke, kalau ada pertanyaan, seperti biasa silakan lempar di komentar. Insya Allah akan saya jawab. Oke, jika video ini bermanfaat buat Anda, silakan klik like dan share agar bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan juga Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.